Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan kesetimbangan benda tegar. Ya. Oke, untuk selanjutnya, ayo ikuti penjelasannya. Ya. Pada pokok bahasan kesetimbangan benda tegar, kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel. Kemudian yang kedua kesetimbangan benda, kemudian yang ketiga koordinat titik berat, dan yang keempat adalah jenis kesetimbangan benda. Oke, lanjut kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel. Nah, sekarang ini taruh saja adalah partikel atau benda berukuran kecil yang masanya taruh saja kita sebut M. Nah, partikel ini ditarik dengan gaya atau diberi gaya F1, F2, F3, F4, F5 atau umumnya ditarik dengan F1, F2, F3 dan ditarik oleh F4 ke arah kiri dan yang terakhir misalkan F5. Contoh aplikasinya ketika kita mendorong sebuah benda atau sebuah meja didorong oleh 5 orang. Masing-masing memberi gaya F1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, ini aturannya seperti ini. Jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Seperti ini. Ya. 1, 2, 3, dan ke N sama dengan 0. Nah, atau ditulis begini. Sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang syarat kesetimbangan partikel yaitu jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu harus sama dengan 0. Ya. Jumlah gaya yang bekerja pada partikel harus sama dengan 0. Maka partikel dalam keadaan setimbang. Nah, oke. Nah, jumlah gaya ini kita uraikan menjadi 3 komponen. Terhadap semua X harus 0. Jumlahkan terhadap semua X harus 0. Nah, berikutnya, jumlahkan gaya yang bekerja pada semua Y juga harus sama dengan 0. Berikutnya, jumlahkan semua gaya yang bekerja pada semua Z harus sama dengan 0. Nah, ketika jumlah gaya yang bekerja pada partikel secara umum sama dengan 0, di mana sigma F itu mengandung ini ya, Fx, Fy, Fz, maka partikel dalam keadaan diam. Maka dia akan diam terus. Kan sebuah gelas misalkan ada di atas meja, sepanjang tidak diganggu, maka gelas itu akan diam terus selamanya. Nah, jika jumlah gaya yang bekerja partikel sama dengan 0, maka partikel kemungkinan, itu bukan kemungkinan, partikel akan mengalami gerak lurus beraturan. Jadi, hubungannya ini dengan hukum Newton 1 ya, dan sub pokok bahasan gerak lurus beraturan. Oke, seperti itu. Ingat lagi ke uraian vektor karena ini kesetimbangan benda hubungannya dengan uraian vektor, kemudian gerak melingkar dan gerak translasi atau gerak lurus. Oke, aplikasinya kita masuk ke pembahasan soal. Nah, ini soal pertama nih. Ini sebagai contoh saja, nanti ada soal-soal berikutnya pada video berikutnya ya. Nah, ini benda digantung, beratnya adalah W, digantung dengan menggunakan tali T1 dan T2 ya. Di mana berat benda adalah 50 Newton. Nah, pertanyaannya ini partikelnya mana? Partikelnya adalah ini. Yang ini ya. Perhatikan uraiannya. Nah, ini gaya berat, arahnya ke bawah. Nah, akibat ada gaya berat ini, maka tali-tali ini akan tegang. Kemana dia? Nah, ini T1, arahnya ke atas. Nah, ini T2, arahnya juga ke atas. Nah, nanti T1, T2, dan gaya berat kita pindahkan ke sumbu kartesius. Seperti berikut. Nah, ini T1. Terus, nah, ini T2. Ini gaya berat. Nah, tuh, ya. Nah, ini T1, T2 bentuk sudut, maka harus diuraikan dulu. Ya. Oke, perhatikan uraiannya. Nah, gaya-gaya yang tadi, kita bawa lagi ke sini.
T1 urekan jadi 2 komponen. T1Y. Nah, nih T1X. Nah, terus nih T2. Urekan jadi 2 komponen lagi. Nah, ini T2Y. Nah, T2X. Nah, nih 30 derajat. Ini gaya berat. Nah, nanti setelah diuraikan, maka ini jawabannya. Nah, berarti ke atas ada 2, ke bawah ada 1, ke kiri 1, ke kanan 1. Ya. Nah, nanti ini kita bawa lagi. Ya. Ini ribet juga, karena langkahnya harus dipenuhi ini. Untuk kalian-kalian yang baru mempelajari ini. Ya. Ini kita bawa lagi. Nah, sekarang jumlahkan semua gaya yang bekerja pada sum X harus 0. Nah, T2X min T1X. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini. Masuk sini. Jadi dari sini masuk ke sini. Nah, maka T2X yaitu T2 cos 30 sama dengan T1 cos 60. Jadi kalau sudah mahir kalian langsung aja ke sini langkahnya. Ya. Nilainya sekarang. T1 kali setengah sama dengan T2 kali setengah akar 3. Maka T1 sama dengan T2 akar 3. Ya. Oke, ini persamaan 1. Nah, sekarang jumlahkan yang gaya yang bekerja pada sum Y harus 0. Nah, sigma FY sama dengan 0. W sama dengan langsung nih T1Y ditambah T2Y. T1 sin 60 ditambah T2 sin 30. Nih, pindah ruas. T1 kali setengah akar 3 ditambah T2 kali setengah sama dengan 50. Kiri kanan kali 2. Kenapa? Karena supaya hilang setengahnya. Ya. Jadi ini. Nah, ini persamaan 2. Nah, sekarang 1 masukkan ke persamaan 2. Nah, nanti diperoleh seperti ini. T1 akar 3 tambah T2 sama dengan 100. Ya. Nah, ganti T1-nya dengan akar 3 T2 kalikan akar 3. Nah, ini kan akar 3 kali akar 3 itu 4. 3 ditambah 1 4 ya. Jadi 3 ditambah 1 bagikan ke sini. Maka T2 sama dengan 25 Newton. Nah, itu jawabannya ya. Ini uraiannya panjang sekali. Nah, kenapa? Saya sengaja menampilkan proses uraian ini supaya lebih mengerti. Nah, kalau sudah paham, tidak perlu lewat uraian ini lama karena soal ini bisa dikerjakan 1 menit paling lama ya. Gitu. Nah, nanti berapa? T1. T1 tinggal W cos 30 ya. Kemudian T2-nya T2 sama dengan W cos 60 ya. Nah, T2 kan tadi W-nya 50, cos 60 setengah berarti 50 kali setengah 25 Newton. Itu gampang kan? Cos 30 setengah akar 3 kalikan 50 berarti 25 akar 3 ya. Ini jawabannya. Ya, 25 akar 3. Jadi soal ini sebenarnya di bawah 1 menit gitu. Cuman saya memperlihatkan supaya kalian tuh bisa. Nah, jurusannya ini teknik sipil ya. Susah juga. Oke, lanjut ke aplikasi yang kedua. Nah, ini yang sama ya jenisnya. Nah, seperti ini juga. T1 kalau ditanyakan berarti T1 sama dengan W cos 37. T2 sama dengan W cos 53. Itu kalau rumus ngebut ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini T1. Ini T2. Ini gaya berat W. Udah, ini bisa lanjut saja seperti ini. Nah, Fx 0. Nah, T2X sama dengan T1X. Jadi udah langsung diberikan ya. T2X sama dengan T1X. Nah, T1 cos 53. Ini pindah ruas ya. Sama dengan T2 cos 37. Nah, tadi diperoleh seperti ini. Coret 5-nya.
Kiri kanan ada 5 coret, maka tinggal T1 sama dengan 4T2. Ya, masukkan T2-nya 12. Nah, nanti T1 sama dengan 16 Newton. Oke, itu jawabannya. Nah, berikutnya, sigma F-nya sama dengan 0. W1 sama dengan T1Y ditambah T2Y. Ini langsung ya. Ini sama dengan T1X, T1Y ditambah T2Y. Nah, seperti ini. Langsung 16 sin 53 ya, ditambah 12 sin 37. 16 kali 4 per 5 ditambah 12 kali 3 per 5. Kalau lupa nih nilai-nilai ini, kalian baca lagi. Ulangi dan ulangi. Ya. Nah, diperoleh 20 Newton. Nah, itu saya tampilkan contoh soal ya, sebanyak 2 buah untuk aplikasi dari rumus-rumus yang ada pada kesetimbangan partikel. Oke, itu salah satu jalan supaya kalian itu lebih mengerti. Oke. Nah, next video pokok bahasannya tetap kesetimbangan partikel, tapi kita akan mengaplikasikan konsep-konsepnya pada perhitungan atau pembahasan soal. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman kalian dimanapun mereka berada, supaya mereka juga ikut mempelajari tentang konsep-konsep dasar kesetimbangan. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan.